Makanya Yesus mengatakan kepada Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Serigala itu di luar dari Israel. Kami hanya memberikan peringatan aja, abangku, supaya abang itu tahu, oh ternyata Kristen ini bukan ajarannya Yesus. Karena Yesus itu hanya nabi untuk Bani Israel. Terus kenapa ada kitab menceritakan Yesus selalu dikasih kepada orang Kristen? Ya ada wartawan yang menulis. Tulisan wartawan itu, tulisan wartawan itulah yang dikasih ke Roma. Wartawannya siapa, Bang? Penulis siapa? Pewarta kan? Pewarta, penulis kitab saudara. Iya, siapa itu? Lukas, Markus, ya, itu penulis Matius, penulis buku Yohanes, itu wartawan semua, itu pewarta, itu pewarta. Itu disaksikan lewat kasat mata dan alami sendiri. Wartawan juga begitu, Bang. Kalau melihat sesuatu kejadian dia saksikan. Kitab abang itu wahyu turun kepada Muhammad, itu siapa yang menyaksikan? Tidak perlu kesaksian kalau kebenaran. Tidak bisa. Kebenaran harus bisa dibuktikan, baik secara lisan maupun tertulis. Oh, tidak, bukan begitu polanya. Ada ndak yang menjadi saksi ketika Tuhan datang kepada Adam? Kebenaran itu bisa dibuktikan dengan kata-kata, lisan ataupun tertulis. Ya, di dalam kitab Anda itu tertulis Tuhan berkata kepada Adam. Siapa saksinya? Adam sendiri kan? Sudah. Saksi lain selain Adam siapa? Sementara bukan Adam yang menulis. Kitab Quran mengimani, umat Islam lewat Quran mengimani atau tidak? Ya, kami imani Al-Quran. Seluruh sejazirah Arab percaya kepada Quran. Lukas, ada nggak percaya? Orang Yahudi percaya nggak? Lukas, Wahyu mengimani. Buku Lukas itu dipercaya di Israel nggak? Ada. Sebentar. Yahudi mengimani bahwa firman Allah turun kepada Adam. Iya. Umat Islam mengimani bahwa ada firman Allah turun kepada Adam. Umat Kristen juga mengimani, Protestan maupun Katolik. Kalau misalnya siapa saksinya? Siapa saksinya? Sekalipun tidak ada saksi, tapi beberapa kami kenapa Anda percaya? Kenapa Anda percaya? Ya karena lebih dari satu agama. Lebih dari satu agama meyakini. Artinya kebenaran itu tidak butuh saksi, abangku. Ya itu kepada Nabi Muhammad. Iya. Selain dari Islam, agama mana lagi yang mengimani? Ya Islam aja. Islam aja tidak kuat itu. Hanya satu. Kenapa tidak kuat? Tidak kuat. Nah, sekarang buku Lukas itu lebih dari satu orang bersaksi. Lukas siapa yang percaya? Agama apa selain Kristen? Kristen Protestan, Kristen Katolik. Ya itu Kristen semuanya. Yahudi. Ya, di mana? Di mana Yahudi percaya buku Lukas? Di mana? Abang, ngarang cerita orang ini. Peristiwa yang ditulis oleh Lukas di mana? Di Israel atau bukan? Ya, percaya nggak orang Israel? Percaya. Di mana orang Israel menjadi Kristen, menjadikan kitab Lukas sebagai kitab suci? Ada aja. Karena kejadian itu benar-benar terjadi di Israel. Iya, orang Israel sekarang mengkitabkan buku Lukas nggak? Ditendang Lukas itu, nggak dianggap. Kalau kitab ini perjanjian baru dan perjanjian lama disodorkan ke umat Yahudi, mereka diludahin. Mereka dianggap kitabnya. Enggak ditolak dong. Siapa bilang? Nih kitabnya ini. Ini kitabnya Yahudi nih namanya nih. Ini kitabnya Yahudi, bahasa Ibrani nih kitabnya. Kalau Anda kasih ini dilemparkan ini enggak dianggap. Ini terjemahan dari Alexandria abad ketiga sebelum Masehi. Yang dilemparkan itu Al-Quran, Bang. Lah, kenapa mesti dilemparkan? Terserah. Ini kan memang bukan kitabnya mereka. Ini bukan kitabnya mereka. Tapi kalau yang dia lemparkan ini lucu. Karena ini berasal orang Kristen mengaku ini dari Israel, tapi dilemparkan sama Yahudi. Kalau ini mereka lemparkan wajar, karena ini tidak diwahyukan di tempat mereka. Lah kalau ini Anda ambil, tapi kamu serahkan ini ke Yahudi, diludahin, nggak dianggap buku Anda itu. Ini kitabnya nih, ini kitabnya. Logikanya begini, Bang.
Kalau misalnya wahyu turun kepada Nabi Muhammad, lalu tidak ada yang menyaksikan, kemudian selang beberapa hari kemudian, berapa tahun kemudian, surat lagi turun, satu surat lagi turun. Apakah itu wahyu diturunkan selama beberapa hari, beberapa malam, atau cuma satu malam? Al-Quran diwahyukan 22 tahun. Sedangkan itu Nabi Muhammad diturunkan wahyu hanya dalam mimpi satu malam. Gimana mungkin? Kata siapa? Al-Quran diwahyukan 22 tahun, disaksikan sejazirah Arab oleh kaumnya. Ini yang bahaya ini dari mana ini? Ini siapa yang terima ini? Apa? Lukas ini, Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia, ini apa ini? Apa ini? Nabi Muhammad Kitab apa ini? tidak tertidur dan tidak mimpi selama berhari-hari. Dia Nabi Muhammad menerima wahyu 22 tahun, menerima Al-Quran ini 22 tahun, Apa buktinya? dan mengajar di tengah-tengah Bani Ismail selama 22 tahun. Dia menerima Al-Quran, mengajar, dan sejazirah Arab semuanya menjadi Islam, menjadi pengikutnya. Apa buktinya? Sampai sekarang 1400 tahun di sana masih pengikut Nabi Muhammad. Nah sekarang kitab Anda ini dari ini kitab Anda ini ya nggak ada urusan, nggak perlu juga, kami nggak butuh. Ya nggak, memang nggak butuh, ngapain? Kami nggak butuh. Ini kitab kami. Ini kitab kami ini. Sekarang saya tanya. Sekarang apa hakmu menggunakan kitabnya Yahudi? Yaho. Apa haknya? Apa haknya? Ini kitab kami untuk kami. Kami tidak mengambil kitabnya Yahudi, kami tempel begini kayak pencuri. Sekarang kamu, kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Bisa kau jawab? Bisa. Saya bisa. Apa alasannya? Kenapa ada kitabnya Yahudi di agamamu? Apa alasannya? Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub itu Allah kami. Nenekmu kiper. Yang saya tanya kitab, bukan klaim kitab. Kitab. Itu cuman klaimmu saja. Kitab yang diturunkan kepada Abraham, pula kepada Musa, itu yang kami imani tentang. Iya, kamu imani, kau percaya yang saya tanya. Apa hakmu pakai ini? Apa hakmu pakai? Tapi kalian mengklaim Taurat itu. Apa hakmu pakai? Ini bukan Taurat, ini bukan Taurat, ini Al-Quran. Ini yang Taurat, ini terjemahan Taurat masuk di agamamu. Apa hakmu pakai ini? Apa hakmu pakai ini, kawan? Apa hakmu pakai ini? Islam mengimani Taurat? Apa hakmu pakai ini? Abang Suma, apakah Islam mengimani Taurat? Apa hakmu pakai ini? Abang Suma, Anda turun, Anda bahlul. Saya beriman kepada kitab Taurat yang datang kepada Nabi Musa, bukan yang datang kepada lembaga Bible. Ini bukan Taurat. Ada-ada aja. Mana ada anak Abraham mati dibunuh orang? Dasar sok paten. Saatnya lah saudara-saudara sadar, pikirkan. Iya juga ya, kok ada kitabnya Yahudi di Kristen? Dari mana asalnya? Gitu loh. Ayo, selamat malam saudara Robert Surbakti. Oke, selamat malam, Bang. Malam, Bang. Ya, terima kasih sudah membahas Alkitab, membuat orang Kristen semakin harus belajar Alkitab. Ya. Ya, oke, hubungan orang Kristen dengan Taurat. Yes. Ini cukup menarik. Kenapa orang Kristen memakai hukum Taurat dalam Alkitab? Yeah. Karena orang Kristen mengimani bahwa Allah yang disembah oleh udah nyala, Bang? Belum ya? Tinggal diterima, Bang, terima aja permintaannya. Ya. Oke, salam kenal saudara Robert. Ya, Silakan. terima kasih, Bang, ya. Sama-sama, Bang. Ya, salam kenal, terima kasih. Yes. Sip.
uh, orang Kristen juga makin belajar kitab, karena banyak orang Kristen ini tidak belajar Alkitab. Kitab itu sebagai orang Kristen harus belajar Alkitab gitu. Jadi gini ya, pasti akan ada perdebatan, tapi yang pasti pandangan, walaupun pandangan ini bisa diterima bisa enggak gitu. Jadi kenapa orang Kristen itu memakai hukum Taurat? Karena orang Kristen itu percaya kepada Allah yang disembah oleh orang Yahudi. Dan Allah orang Yahudi itu adalah satu-satunya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Ini berarti Allah itu bukan hanya untuk orang Yahudi, walaupun Allah kepada orang Israel. Jadi Allah itu Allah semua bangsa, Allah semua bangsa. Makanya kalau kita lihat perjanjian lama, Allah itu juga hanya kepada bangsa Israel, berarti ketika bangsa lain melakukan kejahatan, Allah itu nggak urusi karena itu bukan umatnya. Ternyata nggak begitu. Buktinya di perjanjian lama kita melihat Allah mengurusi bangsa lain, mengurusi Niniwe, ada juga bangsa Arab, bangsa walaupun dia untuk Bani Yakub, sebenarnya Tuhan itu punya rencana. Ketika Taurat itu disampaikan kepada orang Israel, maka orang Israel menjadi contoh bagi bangsa lain, karena sebab Allah yang eksklusif hanya kepada satu bangsa. Karena itu hanya satu bangsa, berarti dia bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, begitu. Jadi karena orang firman Tuhan, sehingga itu dipercaya adalah firman Tuhan, sehingga dimasukkan kepada Alkitab. Dan faktanya kita ini kan mengurusi ya, kalian oke tadi saya dengar mencuri. Saya udah baca data, orang Yahudi sendiri nggak permasalahkan itu ketika orang Kristen itu memakai kitab mereka. Orang Yahudi mempermasalahkan itu. Kenapa? Karena orang Yahudi itu juga, karena orang Yahudi itu juga rindu bangsa lain juga menerima Allah mereka. Makanya kitab perjanjian lama itu tidak hanya ditulis oleh orang Yahudi, tidak hanya orang Yahudi. Misalnya kitab Rut itu kan bukan bangsa Yahudi, dia kan bukan bangsa Israel. Tapi dia juga masuk dalam kitab itu. Kalau nanti kita pertanyakan begitu, kitab Taurat, karena Taurat itu dipercaya adalah firman Tuhan dari Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Sebenarnya gini, hubungan orang Kristen dengan Taurat sebenarnya semua orang Kristen sudah pasti Allah itu berlaku bagi semua bangsa, bukan hanya satu suku, satu bangsa. Kalau dia hanya berlaku bagi satu bangsa, berarti itu bukan Allah yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Oke, gitu sedikit Bang. Mungkin Abang Iya, tolong tunjuk saya. Tapi pertama-tama Bang, saya berterima kasih kepada Abang sudah membahas ini Bang ya. Ya, Ya. Tolong tunjukkan kepada saya di mana Tuhan berfirman kepada Musa, di mana firman-Nya ini Musa menerima perintah untuk mengabarkan kepada bangsa lain. Tertulis di mana itu? Oke, gini Bang. Kalau Abang bertanya begitu, saya tanyakan juga, kenapa Allah di perjalanan itu ngurusi bangsa lain? Menjelaskan bangsa lain kepada Nabi Musa, bukan memerintahkan Musa untuk mengajarkan kemudian kepada bangsa lain. Di mana dalilnya?
Oke, pertanyaan saya kembali. Enggak, saya tanya abang gitu. Nah, Anda kan menggunakan kitabnya orang, Anda punya kewajiban. Anda punya kewajiban menunjukkan klaim Anda gini, Bang. di mana firman kepada Musa bahwa Taurat ini untuk bangsa lain itu di mana? Di mana juga larangannya bahwa orang bangsa lain tidak boleh menggunakan Taurat. Di mana? Dinyatakan di Mazmur 147. Ya, Mazmur abang bacakan itu, bacakanlah. Mazmur Dompa lah. Aku pikir berilmu dari tadi. Di mana Panjang. ayatnya? Aku pikir berilmu, tong kosong aja. Udah, kau ke gereja isap ibu jari pendeta. Sombong tapi bahlul. Ditanya malah balik. Berarti Taurat juga untuk setan, karena di situ tidak ada tertulis Taurat bukan untuk setan. Dompala. Pakai otak. Cara menyesatkannya terlalu overload. Ditanya panjang lebar, wak, udah sakit kuping dibuatnya. Giliran ditanya, di mana dalilnya? Tuhan berfirman kepada Musa, sampaikanlah ketetapan-ketetapanku yang datang kepadamu itu kepada bangsa lain. Mana dalilnya? Gak mau nipu, jangan di sini, Bang. Halo. Selamat malam. Adakah tuak? Ada kabar lo panci? Sudah banyak oleng. Kitabnya orang, diklaim kitabnya, disuruh tanya dalilnya mana, malah nanya balik. Di mana dalilnya kalau bukan untuk orang bangsa lain? Agak tuh. Bang Handi naik. Silakan. Masya Allah. Kita sambut dengan meriah Pastor Handi Slebes. Waktunya sudah bisa naik, kan? Iya, duduk mangki situ. Hah? Duduk mangki. Udah, siap. Iya, Udah Pan. jam 1, setengah 2 di sini. Saatnya para penggawa-penggawa bekerja. Gimana? Alhamdulillah penonton bisa tadi 13K. Jadi mohon ini permintaan penonton, kalau bisa Bang Joma itu badai salah ke jam 8 waktu di Jakarta mulai. Baik. Lanjut. Baik, Bang Handi. Ayo, silakan teman-teman. Masih ada waktu nih. Ya, waktu saya masih ada kurang lebih 1 jam sampai 2 jam. Sambil kita ngobrol sama teman-teman yang lain. Tadi sudah ada berapa yang naik ke sini, tapi belum bisa memberikan data yang akurat kenapa orang Yahudi menggunakan kitabnya, kenapa orang Kristen menggunakan kitabnya orang Yahudi itu. Padahal hukum-hukumnya nggak dipakai. Jangan makan babi, makan babi. Jangan membuat patung, bikin patung. Jangan bersaksi dusta, Jangan mengingini orang lain, ambil kitabnya orang, langgar. Ibadah Sabat jadi Minggu, percumanya dipakai, cuman aksesoris doang. Yang pernah saya dengar Bang Joma, kalau tanpa kitabnya Yudaism atau Torah itu mereka kelihatan sekali bahwa ajaran ini dari Barat. Betul. Terus kemudian masuk ke Indonesia, dibantu lagi dengan istilah-istilah Al-Quran, sehingga betul. jati dirinya aslinya itu terselubung. Itu yang muncul ya begini, mau jawab jujur ya salah, mau jawab salah ya memang salah gitu. Akhirnya ya kemana-mana nggak nyambung. Lebih baik jujur lah teman-teman.
Jujur saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih minta itu di si Robert dibawa ya, masih penasaran nih. Biar tidak memberikan data. Jangan mana Robert. Kesini ini, saya skak mati ya. Kesini lagi. Coba gue interogasi deh. Yang paling ngeyel tadi itu si ini, deh. Bosangku mau dengar. Cuma tidak ada kode dari Gurunda jadi. Mana dia Robert? Mana kok Robert? Kabur nih. Giliran saya naik, nggak mau minta naik. Kabur nih. Tapi mantap ya. Itulah kehebatannya. Ini memang topi agak berat banyak Pak. Ini pernah dibahas Bang Juma sama si Bom. Mereka nggak bisa apa-apa juga. Siapapun pendeta sebenarnya ya, mohon maaf ini Pak pendetaku yang saya hormati, ini memang sulit untuk dijawab. Karena memang nggak ada hubungannya. Nggak ada. Kalau membaca suratnya Paulus Efesus 2 nomor 15 juga, itu juga sebenarnya ngambang. Bukan buat dia, tapi kenapa dia yang batalin ya? Itu satu. Yang kedua, Galatia 3:13. Bukan buat dia, dia pula mengatakan hukum Taurat mengandung kutuk. Itu loh, jadi waduh, ada lagi kayak begini naik nih. Udahlah, jujur lah. Aku pula yang disuruh on cam. Kalau kamu mau lihat aku, banyak filmku tuh, banyak sinetron aku, tonton aja. Ada sinetron saya yang paling terkenal itu, Si Buta Mata Keranjang. Tuh, lu nonton tuh. Kalau juga silahkan. Ya begini, Bang. Sebetulnya kalau kita membahas agama itu tidak ada pemenangnya gitu. Jadi ibarat pertandingan itu tidak ada pemenangnya. Anda Kristen, Bang. Izin, Ya, Kristen. Kristen. Ya betul, Kristen Ya, saya. alkohol Bunda. Mana ada muslim pakai alkohol? Oh iya ya. Jadi gini dia. Kalau memang ada pemenangnya Muslim ini ataupun Kristen ataupun Buddha segala macam, pasti orang akan mengikut ke situ semua. Justru tidak ada pemenangnya agama ini. Makanya kalau kita berdebat, nggak ada artinya, itu orang bodoh itu. Luruskan itu banyak Pak. Di sini bukan kompetisi kalau menang. Lanjut, Ya lanjut. karena agama ini kan gini dia Bang. Jadi kalau kita membahas agama itu tidak ada pemenangnya sampai kapanpun. Ada Bang pemenangnya Bang. Kalau ada pemenangnya Bang, contoh kalau Muslim pemenangnya, berarti semua rakyat di dunia itu mengikuti Muslim. Itu baru pemenangnya. Enggak. Tidak akan ada pemenangnya Bang. Karena tidak semua manusia menggunakan akal sehatnya. Ada manusia yang terjerat oleh tipu daya iblis. Anda menjadi Kristen apakah Anda berdasar akal? Kan tidak. Anda hanya mengimani saja kepercayaan nenek moyang menyembah kepada makhluk Tuhan. Anda nggak mau tahu benarkah, salahkah, yang penting saya Kristen. Anda menjadi Kristen itu saya pastikan 100% bukan karena akal, tapi karena ikut-ikutan nenek moyang. Sementara yang selamat itu, yang menang itu adalah mereka yang menggunakan akal. Untuk menjadi Kristen, maaf nih, untuk menjadi Kristen menyembah kepada manusia atau makhluk yang keluar dari kubur, itu nggak dibutuhkan akal. Yang dibutuhkan itu adalah percaya doang. Jadi kalau Anda mengatakan tidak ada yang menang, ada yang menang. Yang menang itu yang menggunakan akal. Tidak ada Bang. Soalnya kan begini Bang, saya potong sedikit. Silakan. Ya. Jadi satu contoh, bapak aku ya kan, bapakku ini dibilang orang lah itu bapakku begini, dibilang orang lah bapakku begitu, ataupun salah apa segala macam. Saya tidak akan tinggalkan itu bapak saya Bang. Itu tetap bapak saya. Sama juga seperti abang juga kayak gitu. Ibaratnya kalau abang itu, bapak abang itu contohnya salah, benar salah,
tetap itu bapak abang, enggak akan terputuskan. Sama juga kami Kristen, nggak mungkin kami putuskan bapak kami itu. Baik juga dengan abang, nggak mungkin abang putuskan bapak Muhammad abang itu. Seperti itu bang. Makanya sebetulnya kalau membahas agama ini orang bodoh sebetulnya. Tidak ada pemenangnya bang. Salah itu. Tipikal yang Anda sampaikan itu tipikal anak-anak iblis. Anak-anak iblis itu sudah tahu dirinya di neraka. Tapi kenapa mereka nggak mau keluar menjadi malaikat atau menjadi kucing atau menjadi sapi? Mereka tetap ngotot di situ karena sabar dulu, karena mereka sombong. Sekarang Anda mengatakan bahwasanya tidak akan ada orang yang meninggalkan. Kami umat Islam tidak meninggalkan agama nenek moyang kami karena agama kami masuk akal. Bedanya dengan Anda tetap di dalam memegang keyakinan Anda tanpa proses akal, cuma imani saja. Itu bedanya. Sama seperti iblis. Karena iblis tidak punya akal, mereka cuma percaya saja. Yang penting saya ikut kepada nenek moyangku. Mau neraka kek, mau apa kek, yang penting saya ikut nenek moyang. Ya sama ya dengan Anda itu. Jadi bang, kalau bapak abang itu salah, apa abang melepaskannya itu? Oh Kan jelas. tidak mungkin bang. Oh saya tinggalkan kesalahan. Siapa yang mau mengikuti Berarti kesalahan? Berarti abang itu tidak mengakui bapak abang. Kan nggak Saya mungkin. akui. Itu tetap. Saya akui dia itu keliru, dia salah, dan tugas saya memperbaiki dia. Al-Quran yang menjelaskan itu. Luqman ayat 14, ayat 15. Bedanya Anda, setelah Anda tahu orang tua Anda itu sesat, Anda tambah menyesatkan dia dengan mengikuti jalannya. Coba suruh orang tua saya menyembah kepada manusia, atau suruh menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Pasti kularang. Tapi kan tetap bapak abang itu. Tetap bapak saya. Al-Quran surah Luqman ayat 14, ayat 15. Tetap saya wajib menghargai, menyayangi, mencintai dia. Tapi tentang hal keyakinan, kami berbeda. Keyakinan. Tapi dalam hal ayah dan anak, tetap beliau wajib hukumnya kami sayang. Tapi beda keyakinan. Karena dia tidak menggunakan akal. Dia hanya mengikuti ajaran nenek moyang dia. Kalau saya enggak. Begitu orang tua saya menyembah kepada selain daripada yang maha suci, menyembah kepada ciptaan, menyembah kepada makhluk, apapun itu, meskipun makhluk itu sakti, yang namanya makhluk bukan Tuhan. Maka saya akan tinggalkan keyakinan orang tua saya. Karena Jadi saya satu gini bang. Ya, silakan. Oke, lanjut. Jadi gini, walaupun bang, saya bilang itu Tuhan Yesus yang benar. Satu contoh ya, contoh dulu. Tuhan Yesus yang betul-betul benar. Pasti abang tidak akan mau pindah ke Kristen bang. Baik juga seperti Muhammad. Muhammad pun benar. Saya juga orang Kristen tidak akan mau pindah bang. Nah, jadi kita saling membawa aja bang agama ini bang. Karena yang nanti menentukan itu kebenaran. Sewaktu kita mati nanti di situ baru kita tahu yang mana yang benar agama ini. Oh, nggak bisa. Itu dia bang. Salah. Pada saat kita mati, baru kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu namanya orang bodoh. Bahlul. Itu orang yang seburuk-buruknya makhluk. Sebelum Anda mati, Anda harus tahu dulu. Anda berada pada jalan yang sudah benar, atau Anda berada pada jalan yang tidak benar. Jangan nanti setelah mati. Kalau setelah mati, kalau jalan Anda benar, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau ternyata tidak benar, neraka kekal. Itu pekerjaan orang-orang yang tidak menggunakan akal sehat. Ketika Anda mengatakan Nabi Muhammad itu benar, maka Anda ikuti benar. Saya mengikuti Yesus karena Yesus itu benar. Dari mana benarnya Anda mengikuti Yesus? Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Apakah Anda domba? Apakah Anda Bani Israel? Bukan. Dari situ aja Anda sudah salah, bertentangan dengan Yesus. Adakah Yesus mengajarkan dirinya dituhankan, disembah, diibadahi? Enggak ada. Yesus mengajarkan menyembah kepada hakikat pencipta. Anda malah menyembah ke Yesus. Dari situ aja salah. Ada itu bang, ada di Matius 13 ayat 13 bang. Matius 3 nomor 13. Anda mengatakan Yesus mengajarkan menuhankan dirinya. Sekarang kan gini deh bang, dibilangnya itu engkaulah Tuhan. Makanya bahasan itu adalah betul kata Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak mau mengatakan dia raja bang.
muridnya mengatakan dia Tuhan, ya betul katamu itu, sama kayak anak kita, Pak, ya betul aku bapakmu, kayak seperti anak kita. Jangan bilang ada. Saudara, Yesus di situ dikatakan kurios, Tuhan, bukan Tuhan. Kalau Tuhan, Theos. Kau menyebut aku guru dan Tuhan. Yohanes itu. Dan katamu itu benar, sebab aku adalah Maran, Rabam, Wamaran. Aku ini adalah guru dan Tuhan. Dalam bahasa Aram, dia tidak mengatakan aku ini Theos, tapi dia mengatakan aku adalah Kurios. Kurios itu Tuhan. Sama gelarnya Nabi Muhammad, Tuhan. Sayyid. Sayyidina Muhammad. Tuhan Nabi Muhammad. Nah, Yesus, Tuhan Yesus, bukan Tuhan. Makanya saya katakan, andai saja Anda menggunakan akal sehat, ketika Anda bertanya, agama kita tidak akan pernah menang kalah. Kenapa? Karena ada yang menggunakan akal, ada yang tidak menggunakan akal. Kita tidak mungkin sama antara kedudukan yang menggunakan akal dan kedudukan yang tidak menggunakan akal, pasti beda. Seibarat kerah punya muka, punya hidung, punya mata, punya tangan, punya kaki, sama seperti manusia. Bedanya hanya di akal. Jadi gini dia Bang, sama seperti yang saya bilang tadi itu. Kalau memang Yesus itu benar, Abang mau pindah enggak? Pasti enggak. Saya jawab langsung itu Bang. Saya katakan, saya langsung jawab. Saya katakan Yesus itu benar. Benar-benar manusia yang diutus untuk Bani Israel saja. Jadi dia Bang, gini. Saya katakan itu, kita buatlah dulu satu contoh. Yesus itu adalah jalan kebenaran, dan dialah yang bisa kita masuk surga. Pasti Abang nggak mau ikut. Sama saya sama mau saya, ikut. Bang. Saya malah ikut. Yohanes 14:6. Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada orang yang sampai kepada Tuhan tanpa melalui aku. Aku, ya, betul. Aku ini jalan atau tujuan? Jalan. Nah, terus kenapa disembah dituhankan kalau jalan? Anda ingin ke Monas melalui jalan Tamrin. Anda menganggap jalan Tamrin itu adalah Monas. Ya nggak sampai-sampai ke Monas. Karena Anda sudah menganggap bahwa jalan menuju Monas itu adalah Monas. Nggak sampai ke Monas. Makanya Yesus itu jalan, dia bukan tujuan. Yesus itu jalan untuk siapa? Untuk Bani Israel. Menuju kepada siapa? Kepada Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Masa Anda ingin ke Monas, tapi jalan ke Monas Anda anggap Monas? Ya sudah sampailah Anda ke Monas berarti. Ternyata Anda tidak sampai ke Monas, karena Anda hanya di jalan mutar-mutar. Saya percaya Yesus, dia itu kebenaran. Ya, saya percaya dia adalah jalan. Kenapa? Ya pastilah Bang percaya, karena di kitab kalian itu pun kan memang ada Nabi Isa. Kalau di kitab makanya kan nggak ada Nabi Muhammad. Makanya kami nggak percaya lah Bang. Nah, sekarang permasalahannya adalah apakah Yesus itu diutus untuk seluruh umat manusia? Atau dia diutus hanya kepada kaumnya Bani Israel? Maka ketika kita hidup zaman Yesus, Yesus datang nih, kita sesaman Yesus. Ya kita cuma penonton doang. Iya Bang, betul. Tapi gini dia Bang, bagaimana kami percaya kalau di kitab kami itu tidak ada Nabi Muhammad Bang? Saudara, kitab kalau kalian percaya itu Nabi Isa, karena ada di kitab kalian itu Nabi Isa. Saudara, makanya kami Nabi kami Bang di perjanjian baru itu satu, tapi kalian dua. Jadi kan wajar kami nggak percaya Muhammad. Bagaimana kami percaya Muhammad? Di kitab kami tidak ada itu. Oke. Saya mau kok percaya di Muhammad. Udah kasih di perjanjian baru itu di bawah Nabi Isa dikasih Nabi Muhammad. Dibuatlah itu, diperintahkanlah itu ke menteri agama di dunia biar saya mau ikut kalau ada Nabi Muhammad di kitab Kristen. Saudara, kalau di sini ada Nabi Muhammad, berarti iblis gagal misinya.
Ini dibuat supaya orang-orang menyembah kepada Kristus Yesus. Kalau ada di sini Nabi Muhammad, berarti orang-orang yang percaya kepada kitab ini percaya kepada Nabi Muhammad, artinya cuman percaya Yesus itu rasul utusan Tuhan. Sementara Yesus Kristus yang mau ini agar dia dituhankan. Kalau di sini ada Nabi Muhammad, misi Yesus gagal. Karena iblis mau dituhankan dalam nama Yesus. Yesus yang asli mau dinabikan, mau diakui sebagai Mesias untuk Bani Israel. Yesus yang palsu mau supaya dia dituhankan. Kalau di sini ada Nabi Muhammad, maka Tapi gini dia, Bang. sabar dulu, maka gugurlah ketuhanannya. Ingat saudara, Lukas, Markus, Matius, Yohanes, 4 kitab yang lolos. Sabar dulu, 4 kitab yang lolos yang menguatkan ketuhanan Yesus Kristus. Injil Thomas, Filipus, Andreas, kemudian Maria, dan yang lain-lainnya itu tidak diloloskan. Kenapa? Karena tidak mendukung ketuhanan daripada Kristus Yesus. Ada Itu kan kata kekuatan. abang. Itu kan kata abang. Sekarang saya tanya sama saudara, siapa yang memberitakan Injil bersama dengan Yesus? Intinya, Bang, Ya, intinya. Kan begitu intinya. Intinya itu, kenapa itu Nabi Muhammad tidak ada di perjanjian baru di Alkitab kami, sedangkan kalian itu ada Nabi Isa, Bang. Saudara, kenapa tidak ada Nabi Muhammad di sini? Karena iblis ingin disembah. Di sini digunakan, ini kitab ini digunakan untuk menuhankan Kristus Yesus. Tapi kenapa Nabi Isa ada di kitab kalian? Karena Nabi Isa ada Nabi Isa dalam Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah berita gaib dari langit yang diberitakan oleh yang maha menyaksikan. Kepada Nabi Muhammad diinformasikan, Nabiku datang kepada Bani Israel, ditolak, direncana, dibunuh, dan seterusnya. Tetapi sebenarnya mereka tidak membunuhnya, melainkan aku angkat ke langit. Yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan. Berarti yang disalib adalah bukan Nabi Isa. Yang disalib keluar dari kubur. Setelah keluar dari kubur, yang disalib ini ingin dituhankan. Sejak kapan Yesus anak Maria mengajarkan untuk menuhankan dirinya? Tak pernah. Tapi kenapa giliran ada yang keluar dari kubur kok minta disembah? Siapa dia? Rupa-rupanya Yesus memang berpesan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus. Jangan kau percaya. Berarti kata Yesus yang asli, ada penyesat muncul setelahku bernama Yesus Kristus. Itulah yang kamu sembah. Selamat. Jadi sekarang gini, Bang. Tapi kan ada itu kan yang di kitab Muslim, ada itu Nabi Isa, Bang. Kalau kami ini Kristen nggak ada, Bang, itu Nabi Muhammad. Bagaimana kami percaya? Sampai kapanpun kami nggak akan percaya, Bangku, karena tidak ada di kitab Kristen menyatakan itu. Kecuali sekarang tadi, abang itu menggantinya ke Menteri Agama Dunia. Abang taruh situ perjanjian baru di Nabi Muhammad. Oke, tolong Anda jelaskan kepada saya. Tidak ada Nabi Muhammad di sini. Oke, karena kalaupun ada pasti dihapus. Kalau ini, kalau di sini muncul, saudara, kalau Nabi Muhammad muncul di sini, apakah masih ada yang Kristen? Apakah masih ada yang membayar perpuluhan di gereja? Apakah masih ada yang beli Bible ke lembaga Bible Indonesia? Apakah masih ada yang sekolah di sekolah STT? Kalau Nabi Muhammad ada disebut di sini? Ya bisa aja ada, Bang. Karena bagaimana firman Tuhan itu pasti akan dilaksanakan. Oh, ini Anda anggap firman Tuhan? Bagaimana? Ini Anda anggap firman Tuhan? Ya iyalah, Bang. Jadi berarti firman Tuhan itu bisa dikoreksi, bisa direvisi. Gini dia, Bang. Itu gimana? dari dulunya, bahkan nenek moyang kita pun itu
Udah tidak ada di situ, Bang. Jadi apa yang dikatakan firman itu, berarti itulah yang kita percayai, Bang. Karena itu yang muncul sama kita. Sekarang pertanyaan saya, apakah firman Tuhan itu bisa dikoreksi oleh manusia? Bisa direvisi oleh manusia? Firman Tuhan Siapa bisa Siapa yang revisi, Bang? Ini kitab Anda 2023 direvisi lagi. Kenapa direvisi? Kalau ini firman Tuhan, berarti manusia merevisi firman Tuhan lebih Tuhan daripada Tuhan. Firman Tuhan itu tidak bisa direvisi oleh manusia. Ini contohnya. Manusia dari mana yang bisa merevisi ini? Nggak ada. Tapi ini setiap saat boleh direvisi oleh siapapun dan kapanpun, sesuai dengan kesepakatan kalian. Kenapa bisa kalian lebih hebat dari Tuhan? Kok firman Tuhan kalian revisi? Berarti Bang, Tuhan Anda tidak lebih tahu. Itu, Bang. Itu Kenapa revisi itu direvisi? Karena itu kan berbahasa Indonesia, Bang. Tidak ada berbahasa Arabnya. Kecuali seperti kalian. Kalian itu bahasa Arabnya semua ada. Jadi kalau firman Tuhan itu dia berbahasa Indonesia, Bang, itu yang aslinya itu dia tidak direvisi, Bang, itu yang bahasa Indonesianya. Karena kan gini dia, Bang. Ini bahasa Indonesia ini. Ini firman Tuhan atau bukan? Iya, betul. Begini saya jelaskan, Bang. Berarti firman Tuhan bisa direvisi. Bang Suma, saya jelaskan, Bang. Silakan. Ya, dulu kan itu zaman dulu itu bahasa Indonesianya dulu itu berbeda dengan zaman sekarang kan, Bang? Ya kan? Betul. Misalnya dulu dikatakan ya sebelum direvisi yang terbaru ini, sebelumnya itu misalnya ada pasal yang mengatakan Yesus mati. Kan sudah berbeda zamannya. Dulu disebut mati, sekarang disebut meninggal. Itu contohnya. Itu yang direvisi. Maksudnya tidak dirubah-rubah. Maksud firman itu tidak dirubah, tapi bahasanya yang direvisi. Betul. Bahasa Indonesia, Bang, semua. Tapi, iya, saya ngerti. Bahasa Indonesianya yang direvisi, berarti ini bahasa Indonesia. Yang direvisi yang ini, berarti ini bukan firman Tuhan. Udah selesai. Begini dia itu, Bang. Sama kayak kita bahasa sekarang ini. Masa seperti itu, bentar dulu. Masa seperti itu, sebetulnya kan itu kata-katanya salah itu, Bang. Tapi betul. Masa seperti itu, aturnya itu kok begitu. Itu, Bang, makanya direvisi. Masa begitu. Kalau masa itu kan sebetulnya masa di dapur. Apapun itu, ini direvisi oleh siapa? Oleh manusia. Kenapa direvisi? Karena mau disempurnakan. Membenarkan, Bang. Mau diluruskan. Berarti tadinya tidak lurus. Karena kan sama dia, Bang. Masa gitu? Ada nggak bahasa kayak gitu? Masa kayak gitu? Bukan Ya, kayak gitu. Kok kayak gitu? Itulah Anda memprotes firman Tuhan Anda sendiri. Berarti Tuhan Anda itu bisa diprotes sama Anda. Bukan, Bang. Atau ini yang bukan firman Tuhan. melihat update dengan bahasanya supaya mudah dimengerti. Nah, Ya, mudah betul. dimengerti. berarti Tuhan Betul, Anda misalnya, itu, kan? Tuhan Anda ketika berfirman tidak tahu kalau firmannya nanti ada zaman di mana orang tidak mengerti, ada zaman sudah nggak laku, harus diperbarui. Berarti Tuhan Anda tidak maha mengetahui, atau ini yang bukan firman Tuhan. Tapi maksud Bang, itu pria sama laki sama nggak itu, Bang? Bentar dulu. Pria, laki sama nggak itu? Sama. Nah, udah itulah itu, Bang. Jangan kita dibodoh-bodohi. Kalau Kita pintar, Bang, begitu, bukan kalau bodoh. begitu, kalau sudah tahu sama, kenapa dari pria harus diganti menjadi laki? Kenapa? tapi Sama, kelihatannya itu Bang tidak semua ini mempermasalahkan itu, Bang. kelihatannya Gimana Bang? Gimana Bang? Kita berisik ini aja. Ini kenapa termute? Jangan di mute, Jos. Mute-nya, Jos. Tuhan jadi Tuhan, terpisinya sangat keren. Jadi intinya gitu aja tadi, Bang. Bagaimana kami percaya itu tentang Nabi Muhammad kalau tidak ada di firman kami, Bang. Sampai kapanpun nggak akan kami percaya, Bangku. Tapi kalau Iya. kalian
Walaupun seperti Iya. Adam, Saya apapun kalian bilang saya Nabi kembali Isa ke Bang itu. Heri tadi. Jadi kita kan terlahir dari awalnya itu misalnya Bang Suma itu dari Muslim, kita dari Kristen. Itu kan, kalau mau debat itu sama aja, tetap nggak ada Ya yang nggak menang. ada menang itu. Nggak ada yang menang. Nggak Nah, ada menang itu. kita cuma Udah berapa memberikan abad itu informasi dipertentangkan saja, antara Bang. Kristen Ya udah, dengan kalau nggak mau debat, dengan Bang, Muslim. izin dulu saya ngomong dulu. Kalau nggak mau diskusi, abang turun aja. Abang kan ini buat apa? Ya, ya Bang Suma kan. Ya, Loh, enggak, Bang Pak Suma Jos, kan Anda masuk naik di sini dan buat apa, tujuan Bang? buka Pak Jos, saya tanya dulu, Bang Jos. saling Pak Jos, bagi Anda naik info, di sini kan? buat apa? Saling berbagi informasi tentang kebenaran. Misalnya kan kepercayaan Bang Suma itu seperti Muslim, sama abang ini yang kita saling memberikan informasi supaya membandingkan, studi banding kayak DPR, studi banding. Oh, Anda jangan Kita ngatur masih acara ada kalau yang begitu. Ini acaranya, Bang. Ini topiknya malam ini. Apa hubungannya Taurat dengan Kristen? Yang abang yang informasikan barusan itu sering kami lakukan. Nanti kami format ulang nanti. Besok malam mungkin topik itu. Jadi harus Anda menghargai topik malam hari ini gitu loh, Bang. Oke? Itu, Bang. Jadi sebenarnya ketika Islam dan Kristen itu berdialog tentang agama, memang tidak sedang mencari menang kalah atau siapa yang benar, siapa yang salah. Kenapa? Kenapa harus mencari sesuatu yang sudah nyata? Bahwa yang menang itu adalah Islam, bahwa yang benar itu adalah Islam. Bukan di situ poinnya. Kita sedang menjelaskan titik kebenaran itu. Edukasi namanya. Siapa yang mau mendapatkan kemudian edukasi, silakan nilai dari hasil perdebatan, dari hasil pendiskusian. Anda yang menentukan mana yang rasio, mana yang irrasio. Bukan berarti wah saya menang pokoknya saya, bukan di situ titik poinnya. Ketika ada tema, kenapa Al-Quran menjelaskan tentang Taurat? Kenapa Al-Quran membahas tentang Isa Al-Masih? Al-Quran menjawab. Begitu juga ketika kami bertanya, kenapa kitabnya Yahudi ada di dalam agama Kristen? Apa jawabannya? Itu yang kami butuhkan. Bukan mau kalah, bukan mau menang. Nah, ketika Anda mengatakan, kami tidak akan pernah beriman ke Nabi Muhammad, karena di dalam kitab kami ini tidak ada nama Nabi Muhammad. Oke, sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda beriman kepada kitab Taurat, sedangkan dalam Taurat itu tidak ada nama Yesus? Dan itulah yang menyebabkan kemudian orang-orang Yahudi tidak percaya kepada Yesus, karena sama seperti Anda. Karena di dalam kitab Taurat tidak ada nama Yesus. Kalau begitu, sayangnya pola itu keliru. Tuhan pencipta langit dan bumi mengutus para nabi. Ajaran mereka itu nanti disempurnakan di zaman Nabi Muhammad. Nih, tak kasih PR. Ya, kalau bahasanya abang ini, ya itu kalau saya mau jelaskan itu tidak cukup untuk setahun. Dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Itu tidak cukup. Jadi saya menyerah untuk di malam hari ini. Ya, Kalau data untuk, aja. Minimal satu data, abangku. Di mana hukum Taurat diberikan kepada Nabi Musa. Ingat, Taurat itu diterima oleh satu manusia namanya Nabi Musa. Menerima mandat dari Elohim agar aturan, ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, perintah dan larangan itu yang diterima Nabi Musa diperintahkan kepada Nabi Musa untuk beritakan kepada orang Romawi. bukan Romawi. Masa Romawi? Lalu kepada siapa? Kepada kaum Israel yang itu pintar. Menuju ke Kanaan itu. Iya, itu pintar. Berarti memang tidak ada hak orang Kristen menggunakan kitabnya Nabi Musa. Titik. Tadi kan abang bilang kan, Bang, orang Kristen itu bukan cuma di Indonesia. Ada Bukan juga itu, di Bang. Israel, ada Iya. juga di Arab, ada juga dan lain sebagainya. Bukan itu pertanyaan saya. Hubungannya Taurat ini dengan orang Kristen ini apa? Secara hukum. Begini abangku, ini kitabnya Nabi Musa. Anggaplah, ini kitab kami Al-Quran. Kalau kami mau
culas, nyamar-nyamar seperti kalian, ada nggak yang bisa melarang kami menggunakan kitab ini, terjemahannya kami masukkan dengan Al-Quran begini? Tidak ada yang melarang, karena Tidak ada yang melarang. ditulis di Al-Quran itu ada kitab Taurat dan Injil. Tidak ada yang melarang. Kami terjemahkan Karena di Al-Quran. Al-Quran itu, di Quran itu ditulis ada kitab. Sorry, kami menggunakan Al-Quran, kami terjemahkan Al-Quran, kami terjemahkan kitab Tanak, masing-masing terjemahan kami gabungkan menjadi satu. Habis itu kami mengatakan kami ini adalah pelanjut tongkat estafet Israel. Kami ini adalah Israel rohani. Boleh nggak? Bisa nggak diterima? Ikhlas nggak kalian menerima itu? Kalau Islam itu adalah Israel rohani. Karena kami sudah menggabungkan kitab terjemahannya orang Yahudi dengan terjemahan Al-Quranul Karim. Lalu kami mengatakan kami ini adalah pengikut Yesus. Kami ini adalah Israel rohani. Boleh nggak? Dibenarkan nggak gitu? Di mana Kristen kemudian tidak ada perintah ibadah minggu, kami kembalikan kepada hari Sabtu. Kami lebih hebat berarti. Di mana Kristen makan babi, di terjemahan ini dilarang makan babi. Lebih hebat berarti kami. Di mana di dalam kitab ini diperintahkan bersunat, kami bersunat. Lebih hebat kami berarti, lebih kena. Di mana di kitab ini diperintahkan sujud menghadap bait suci, kami menghadap bait suci, Baitullah. Berarti lebih cocok dengan kami dong. Tidak ada pertentangan kalau begitu. Lebih pas kalau terjemahan Al-Quran dengan terjemahan kitabnya orang Yahudi ke Islam daripada ke kalian. Apa yang ada di dalam terjemahan yang kalian ambil dari agama Yahudi tidak kalian lakukan, malah kalian tentang dengan kerasnya. Dari sini bang, Siapa yang melarang kalau kami ambil terjemahannya? Enggak ada kan? Cuman kami tidak mau kemudian nyamar-nyamar sebagai Yahudi, nyamar-nyamar sebagai domba. Kami adalah manusia, bukan domba, bukan kambing, dan bukan serigala. Silakan. Jadi dari bahasa abang itu saya sudah tahu bang. Jadi abang ini, tujuan abang ini pasti untuk mengambil umat bang. Betul tidak? Maksudnya mengambil umat gimana? Tujuan abang ini, tujuan abang ini bang. Iya, tujuan abang ini seperti ini. Mengambil umat dan tujuan abang kan? Tujuan saya menjalankan perintah Al-Quran. Agar percaya ke Al-Quran. Kan sama aja itu bang. Bukan. Agar manusia itu menggunakan akal sehat. Kalau Anda sudah menggunakan akal sehat Anda, saya tidak mengajak pun Anda akan sendiri yang mencari keselamatan. Bukankah Anda ingin selamat? Bukankah setiap manusia punya hak prerogatif untuk selamat? Ya. Nah, ketika saya menjelaskan dan masuk ke dalam otak Anda, apa perlu saya paksa? Enggak kan? Apa perlu saya kasih Indomie? Apa artinya bang? Apa artinya? Artinya saya menjalankan apa yang diperintahkan Al-Quran saya untuk menyeru manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Sama seperti di kitab saudara Amanat Agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Sama. Bedanya. Dari dulu pun sudah tahu itu bang. Semua orang itu dari dulu pun sudah tahu. Bedanya Anda memberitakan Bible kepada orang lain, dan Anda menginginkan orang lain menjadi pengikut agama Anda tanpa menggunakan otak ini. Tapi hanya dengan Indomie. Anda buat kisru, buat keributan, buat bencana dulu, peperangan, orang sudah lapar, orang sudah khawatir, ketakutan, baru Anda datang. Mari kami bernyanyi, memuji Tuhan bersama-sama. Kalian di sini kami kasih pakaian, kami kasih Indomie, habis itu kita nyanyi-nyanyi rohani. Itu yang kalian pakai. Kalau kami enggak, kami tablik. Kami berdakwah buka-bukaan, kami terang-terangan, kami nggak sembunyi-sembunyi. Coba lihat di masjid-masjid itu, toanya terang-terangan. Coba kalian di gereja pakai toa, bacakan Bible kalian. Berani nggak? Nggak berani. Tapi kalau giliran ada bencana, kalian datang sembunyi-sembunyi, kasih Bible. Ambil ini Bible-nya ya, baca-baca ya. Kenapa nggak terang-terangan aja? Bukan pada saat ada bencana, pada saat ada musibah, pada saat ada perang, pada saat ada gempa. Semua. Kami cuma kalau saya kan di Sulawesi Utara toh. Iya. Kami kalau Kristen dengan Muslim itu sangat akur
damai dan lain sebagainya. Pokoknya ya saya cuma menginginkan ke Bang Suma agar menyampaikan ke yang lain-lainnya, yang misalnya ada pembongkaran tempat ibadah di daerah-daerah lain selain di Sulawesi Utara ini, tolonglah Bang Suma kasih edukasi sama kayak Bang Suma bilang tadi, tolonglah supaya orang di saling Sulawesi Utara juga seperti teman-teman itu. kami susah untuk membangun masjid. Jangan bangun masjid, membangun musola aja sulit. Jangan Anda, aduh sudahlah, kami tahu, telinga kami ada di mana-mana, mata kami ada di mana-mana, saudara. Itu yang perlu saudara pahami. Ya, jadi kita di dalam beragama, apalagi mengisi kemerdekaan ini, ya memang betul harus kembali kepada niatan awal negara menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan menyeluruh kepada seluruh rakyat. Tapi ingat, kita punya hak dan kita punya kewajiban. Kewajiban kita, hak kita memilih agama. Kewajiban kita jangan kemudian mengganggu agama orang lain. Itu kewajiban kita. Tapi maaf nih, kalian mungkin tidak sadar kalau kalian itu telah mengganggu kami dengan mengambil seluruh istilah-istilah yang prinsip di dalam Al-Quran, Anda masukkan ke dalam kitab kalian. Itu sudah mengganggu. Contoh, tak kasih contoh. Galatia 3, sabar. Sabar saudara, sabar. Galatia 3 nomor 13. Kristus alias Yesus Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di atas tiang salib. Kesimpulannya, Yesus adalah orang yang mati dengan jalan kutuk, alias dia adalah manusia terkutuk. Boleh nggak saya mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari Yesus yang terkutuk? Boleh nggak? Boleh nggak? Saya pinjam nama. Boleh nggak saya pinjam nama Yesus? Abang tadi ada bilang abang tadi itu kan Alkitab salah, kan? Makanya ngomong kan jangan lanjut terus bang. Abang terus lanjut, baru titik terakhirnya. Tadi abang bilang itu Alkitab kalian itu salah, abang bilang kalian, bukan kami yang buat itu bang. Yang membuat Alkitab ini kitab kalian kan? adalah di sananya. Ya itulah Jadi, makanya aku katakan. Disitulah abang salahkan, jangan kami abang bilang. Lah ini kan Kami kitab kalian. Apa bang? Mengenai Saudaraku, kitab itu. ini kitab kalian kan? Iya betul. Nah, itulah makanya saya katakan. Kalau salah emang kami salah bang? Tidak bang. Jadi yang Kalau salah kami siapa? itu tidak salah. Ya yang salah dari sananya kalau memang betul salah. Kalau memang betul salah itu menurut abang langsung aja ke sana mengatakan sama orang itu dari asal. Anda sudah tahu kitab Anda ini di dalam sampulnya ini sudah sampai di meja Anda ini. Anda sudah baca, di luarnya ada kata Alkitab. Tanyalah, ini kitab ini apa ini maksudnya? Kok ada kata Alkitab? Ini kan nama lain Al-Quran, Alkitab. Nama lain kitab suci Al-Quran itu adalah Alkitab. Sedangkan Bible tidak ada Alkitab. Tidak ada pernah di luar negeri ada orang menyebut buku kitabnya orang Kristen itu dan sebut Alkitab, cuma di Indonesia. Apa tujuannya? Tidak ada di luar negeri orang menyebut Theos dengan sebutan Allah. Apa tujuannya? Tidak ada di luar Indonesia menyebut Paulus itu dengan kata Rasul. Tidak ada. Cuma di Indonesia. Apa tujuannya? Gitu loh. Pasti ada misinya. Misinya, ya itu tadi, amanat agung. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Supaya orang Islam di Indonesia ini menjadi pengikut Kristus, maka ini harus tampil seperti kitabnya orang Islam. Gitu abang. Jadi bang, sebagaimana dulu awalnya itu
Alkitab itu dibawa oleh pendeta pastor ke Indonesia, Bang. Jadi itulah yang kami benarkan, Bang. Kalau memang itu menurut abang salah, kan udah saya bilang tadi, udah abang lapor ke sana langsung ke pusatnya. Karena bagaimana, Bang? Apa kan kalau pastor pendeta kehilang.